Halo teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendulan Selahu. Teman-teman bisa memanggil saya Pipi. Pada kesempatan ini, kedatangan kami ke sini yaitu untuk memberikan penyuluhan berkaitan dengan tentang perilaku hidup sehat. Oke, selanjutnya apakah teman-teman tahu tentang bagaimana itu perilaku hidup sehat? Ataukah teman-teman sudah menerapkan berkaitan dengan perilaku hidup sehat? Ataukah teman-teman mengetahui lebih dalam tentang perilaku hidup sehat? Daripada memperpanjang waktu, lebih baik kita membahas atau mengupas satu persatu berkaitan dengan perilaku hidup sehat. Pada siang hari ini, pokok pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu berkaitan dengan pengertian perilaku hidup sehat, faktor perilaku hidup sehat remaja, indikator perilaku hidup sehat, manfaat perilaku hidup sehat, dan cara menerapkan perilaku hidup sehat pada remaja atau pada kehidupan sehari-hari kita di lingkungan masyarakat. Yang pertama berkaitan dengan pengertian perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat bisa dikenal dengan istilah gerakan PHBS, yang merupakan pendekatan dari pola hidup bersih dan sehat. Gerakan ini dilakukan guna sebagai langkah awal menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya pemeliharaan kesehatan tidak akan berhasil jika tidak ada perubahan sikap mental dan perilaku dari berbagai macam penyakit dan yang ada sekarang ini. Sumber akarnya tidak lain adalah pola hidup yang keliru. Oleh karena itu, kita harus menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari kita agar terhindar dari berbagai macam jenis penyakit atau gangguan yang dapat mengancam jiwa dan raga kita. Oke, berkaitan selanjutnya itu faktor perilaku hidup sehat remaja. Yang pertama, perilaku gaya hidup sehat pada aspek tanggung jawab kesehatan. Yang kedua, bagaimana perilaku gaya hidup sehat pada aspek aktivitas fisik. Ya, berkaitan dengan bagaimana kita perkembangan teknologi manusia membentuk suatu gaya hidup atau lifestyle menggunakan kecepatan mobilitas, efisiensi, dan orientasi pada target. Aktivitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang dihasilkan otot-otot yang menghasilkan kebutuhan kalori, yaitu perilaku gaya hidup sehat pada aspek aktivitas fisik atau kegiatan fisik kita. Yang berikutnya, perilaku gaya hidup sehat pada aspek nutrisi berkaitan dengan pola makan atau asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya, perilaku gaya hidup sehat pada aspek pertumbuhan spiritual berkaitan dengan individu mempengaruhi spiritual atau interpretasi mereka tentang peristiwa kehidupan. Yang berikut, perilaku gaya hidup sehat pada aspek hubungan interpersonal, hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, atau tergantung antara hubungan interpersonal atau individu dengan individu yang saling berkaitan. Ada 3 kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan afeksi, yaitu keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, inklusif, yaitu keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang ketiga, kontrol, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Berikut perilaku gaya hidup sehat pada aspek manajemen stres. Stres adalah pengalaman manusia yang terletak dalam masyarakat modern yang dijadikan oleh perubahan yang cepat. Stres dikaitkan dengan penurunan kepuasan hidup, perkembangan gangguan mental, terjadinya penyakit yang berhubungan dengan stres. Oke, yang berikutnya indikator perilaku hidup sehat. Yang pertama, 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, mengonsumsi jajan sehat di sekolah, menggunakan jam yang bersih dan sehat, olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di lingkungan sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara rutin, dan yang terakhir membuang sampah pada tempat. Manfaat perilaku hidup sehat: yang pertama, lebih bersemangat. Yang kedua, terhindar dari penyakit, menjaga berat badan. Yang keempat, meningkat produktivitas. Yang kelima, bersikap positif. Yang keenam, kebugaran akan tetap terjaga. Yang ketujuh, tampil lebih menarik. Karena dengan kita menerapkan pola hidup sehat, aktivitas tubuh kita itu lebih menarik karena kita sudah tertata, teratur dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita sudah menerapkan bagaimana pola hidup sehat dan bersih. Yang berikut, menghemat biaya obat-obatan, karena rata-rata orang yang terkena penyakit itu orang yang tidak menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang berikutnya, meningkatkan rasa percaya diri. Yang berikutnya, hidup menjadi lebih sehat. Karena menerapkan perilaku hidup sehat, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Bagaimana sih cara menerapkan perilaku hidup sehat di kalangan remaja? Oke, kita membahas bagaimana perilakunya, itu berikut. Remaja bukan anak dan belum dewasa. Ia memiliki ciri khas dan kebutuhan yang unik dan masih labil. Sebuah masa identik dengan aneka perubahan secara fisik, psikis, maupun sosial, atau sering disebut masa pubertas. Remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksplorasi dunia, seringkali hasad dan menjelajahi segala hal yang tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, hingga terkadang tindakan-tindakannya beresiko tinggi, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Mulai dari remaja yang cara mengolah pola hidup sehat dirinya sendiri di tengah banyaknya tugas dan kegiatan yang ada. Banyak remaja yang lupa menjaga fisiknya dan kesehatannya. Contoh, makan dan tidur di larut malam membuat remaja kurang berenergi, kurang fokus dalam belajar, dan menurunkan kemampuan mereka. Berikut ini contoh gaya hidup sehat bagi remaja. Yang pertama, makanan, minuman, olahraga, istirahat yang cukup, dan menghindari pikiran stres.
Contoh perilaku hidup sehat tidak sehat remaja yaitu makan dan minuman yang instan, olahraga tidak teratur, dan tidur larut malam membuat remaja kurang berenergi dan kurang fokus dalam belajar, dan menurunkan kemampuan otak, mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, merokok di usia remaja. Oke, itu saja materi yang kita bahas berkaitan dengan perilaku hidup sehat. Apakah teman-teman mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat? Waktu dan tempat saya persilakan untuk teman-teman. Saya berharap teman-teman aktif dalam penyuluhan ini. Teman-teman harus memberikan pertanyaan berkaitan dengan perilaku hidup sehat, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, karena teman-teman sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan perilaku hidup sehat, pada akhir penyuluhan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan pengucapan dari saya yang menyinggung hati teman-teman sekalian. Sekali lagi dari hati yang paling dalam saya mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.